Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konseling gizi dengan tema asam urat. Di sini saya Arisma Mayandari sebagai ahli gizi. Saya Neneng Srianti jadi administrasi. Saya Muhammad Fauzan sebagai klien. Misi Bu. Iya Pak, silakan masuk. Silakan duduk Pak. Baik Pak, ada yang bisa saya bantu? Kebetulan Bu, saya mau cek kesehatan. Sebelumnya nama Bapak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan. Saya dari Lombok Tengah Bu. Lombok Tengah. Ya. Sebelumnya Bapak udah cek antropometri sama berat badan belum? Kebetulan belum Bu. Oh baik, sekarang saya cek ya Pak. Ya Bu. Ya, silakan kita. Silakan Pak. Ya, Bu. Tinggi Bapak 153. Silakan Pak. Kita cek berat badan. Sebelumnya ada apa di kantongnya Pak? Bisa dikeluarin? Ya, ini ada HP Bu. Oh iya, terima kasih. Apa juga? Enggak ada, cuma itu Oh silakan Pak. Berat badan Bapak 45. Silakan Pak. Selanjutnya Bapak ikut saya ke ruangan ahli gizi ya Pak. Oh, iya. Nanti dijelasin sama konselornya di sana. Permisi Bu. Ya, terima kasih. Silakan duduk Pak. Silakan duduk Pak. Ini Bu data bisa kesehatan. Saya tinggal dulu Bu. Baik, permisi. Kenalkan, saya Arisma Mayandari sebagai ahli gizi di rumah sakit ini. Baik, sebelumnya ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, saya tadi datang ke dokter spesialis penyakit dalam dan dokter tersebut menyarankan saya untuk konsultasi ke ahli gizi di rumah sakit ini. Baik Pak, ada surat rujukannya, boleh saya lihat? Ini ada Bu. Baik. Baik, berdasarkan hasil rujukan dari dokter, Bapak didiagnosa medis mengalami penyakit asam urat. Sebelumnya saya mau bertanya Pak, apakah Bapak tahu apa itu penyakit asam urat? Penyakit yang menyerang sendi kan Bu? Betul sekali Pak, biar saya jelaskan sedikit ya Pak. Jadi asam urat merupakan penyakit yang terjadi pada individual dikarenakan kadar asam urat yang tinggi. Asam urat ini dapat membentuk kristal dengan bentuk seperti jarum di sendi. Akibatnya kondisi ini dapat menyebabkan serangan GOT yang sangat nyeri disertai kemerahan, bengkak dan hangat di area yang diserang atau yang terkena. Oh iya, seperti itu ya Bu. Iya. Tujuan kita di sini adalah mendiskusikan perubahan pola makan dan pola hidup Bapak Fauzan ya. Ya. Untuk mencegah dan mengatasi asam urat. Untuk itu, saya harap kerjasama dari Bapak Fauzan untuk keberhasilan proses konseling ini. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia Bu. Baik, dari pengukuran tinggi badan dan berat badan yang dilakukan tadi itu Pak, berat badan Bapak 45 dan tinggi badan Bapak 153. Wah, ternyata saya kurus ya Bu. Bentar ya Pak, saya hitung dulu status gizi Bapak. Meskipun Bapak terlihat kurus, namun status gizi Bapak berada dalam kategori normal. Oh, alhamdulillah kalau gitu Bu. Oh ya Bu, saya mau tanya apa penyebab dari penyakit asam urat itu sendiri? Pertanyaannya bagus ya Pak. Jadi penyebab asam urat itu sendiri dikarenakan kadar asam urat di dalam darah yang tinggi. Tingginya asam urat di dalam darah dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi mengandung purin yang tinggi. Apabila makanan tersebut dikonsumsi secara sering,
maka asam urat akan menumpuk di dalam tubuh dan membentuk kristal urat yang tajam seperti jarum. Kemudian menyerang urat di jaringan sendi atau sekitarnya yang menyebabkan rasa sakit, nyeri, peradangan, dan pembekakan ya Pak. Oh, seperti itu ya Bu. Untuk gejala penyakitnya Iya, Pak. apa? Cuma Sebagian nyeri besar di penyakit sendi asam aja urat Bu. ini memiliki gejala nyeri pada sendi. Nyeri ini tiba-tiba muncul dan menjadi parah pada saat tengah malam atau dini hari. Kemudian rasa nyeri bisa terasa hangat pada saat disentuh dan terlihat merah atau ungu. Nah, asam urat itu dikarenakan kebiasaan makan yang Bapak konsumsi setiap hari, seperti makanan yang tinggi purin. Oh, seperti itu ya Bu. Saya tidak mau penyakit saya bertambah buruk Bu. Jadi saya harus bagaimana ya Bu? Baik Pak, kalau Bapak bersedia saya akan membantu Bapak. Baik Bu, saya bersedia. Ini bahan makanan yang saya harus hindari ya Bu. Wah, ini bebek sama usus nggak boleh dikonsumsi ya Bu. Padahal ini kesukaan saya banget Bu. Saya suka sekali makan bebek goreng sama usus goreng ini Bu. Benar Pak, itu bahan makanan yang harus dihindari. Meskipun bebek goreng dan usus goreng enak, kalau membuat Bapak tidak sehat dan memperparah penyakit Bapak kan bahaya Pak. Jadi mulai sekarang harus dihindari ya Pak. Jangan makan bebek goreng dan usus goreng lagi ya Pak. Oh iya Bu, saya usahakan. Kalau tempe goreng atau tahu goreng Bu, apa ini juga dibatasi? Saya suka sekali makan tempe sama tahu goreng Bu. Hampir setiap hari saya makan. Sehari berapa banyak Bapak mengkonsumsi tempe dan tahu goreng? Sehari itu bisa sampai 2 sampai 3 kali Bu. Wah, banyak sekali, harus dikurangi ya Pak. Untuk tempe dan tahu boleh dikonsumsi 1 kali sehari dengan ukuran setengah potong sedang. Seperti ini namanya setengahnya. Harus pilih salah satu, jangan mengonsumsi dua-duanya ya Pak, karena bisa mengakibatkan kadar asam urat Ini saya nggak boleh makan tahu sama tempe goreng Bu. Ya, saya nggak bisa kalau harus menghindari tempe dan tahu Bu. Bukan tidak boleh makan tempe dan tahu Pak, hanya harus dibatasi. Bapak pasti bisa dicoba perlahan ya Pak. Baik Bu, terus apa lagi yang harus saya lakukan Bu? Banyak mengkonsumsi buah-buahan ya Pak, agar zat gizinya mencukupi dan buah tidak mengandung purin yang tinggi. Selain itu, minum air putih yang banyak, minimal sehari 2 liter, supaya dapat membantu mengeluarkan asam urat dalam darah melalui urin. Baik, tapi saya kurang suka mengonsumsi buah Bu. Bisa dikonsumsi dalam bentuk lain Pak, seperti salad buah, jus buah, es krim buah, puding buah, dan lain-lain Pak. Nah, kalau seperti itu saya suka Bu. Ini ada rekomendasi menu dalam 1 hari Pak. Bapak bisa mencoba makan menu yang seperti ini ya Pak. Oh iya, baik Bu. Apakah Bapak sudah paham dengan penyakit asam urat? Sekarang saya paham Bu. Baik, mohon maaf Pak, apakah Bapak bisa mengulangi apa yang harus Bapak lakukan? Baik Bu, sepemahaman saya harus menghindari makanan yang mengandung purin tinggi, terus harus membatasi makan tempe dan tahu goreng, boleh memakannya namun sehari itu 1 kali. Nah, terus saya harus banyak mengonsumsi buah-buahan dan minuman, terus air putih yang banyak, minimal 2 liter sehari. Sekarang Bapak sudah paham. Semoga Bapak dapat melaksanakan diet ini sehingga penyembuhan penyakit Bapak lebih cepat ya Pak. Iya Bu, alhamdulillah. Baik, sesi konseling kita cukupkan hari ini ya Pak. Dan kita rencanakan untuk konseling selanjutnya 2 minggu kemudian. 1 hari sebelumnya saya akan ingatkan Bapak melalui telepon. Apabila masih ada yang belum dipahami, Bapak bisa hubungi saya di nomor yang tertera di sini ya Pak. Ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Sekian video dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dadah.